and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wa isyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Lurah dari Bojonegoro beserta rombongan ibu-ibu PKK, pertama-tama saya ucapkan selamat datang dengan selamat di Sekretariat Bank Sampah Sapu Jagat Beringin Agung Magetan. Bapak Ibu, disinilah sekretariat kita. Jadi di sini kita kumpul-kumpulnya di sini, kegiatan-kegiatannya walaupun kreasi-kreasinya nanti ada di sini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah berkenan datang dan singgah di Sekretariat Bank Sampah Sapu Jagat. Intinya nanti kita dari rombongan ibu-ibu dari desa Sumberjo Trucuk ya. Ini sampai di dusunnya kali ingin pulau itu Sumberjo sami dusunnya, tapi desanya Ringin Agung. Kalau di sini dusunnya Tulung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana beliau telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua, hingga pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul di sini di Sekretariat Bank Sampah Sapu Jagat dalam keadaan sehat. Amin. Allahumma. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kelak kita harapkan sahabat Nabi Yaumul Akhir. Amin. Allahumma. Bapak Ibu, rombongan dari Dusun Berjo Kabupaten Bojonegoro,
suwun sangat. Intinya kita nanti sama-sama belajar ya. Bapak Ibu mriko sampun kagungan bank sampah? Sampun. Sudah berapa tahun berdiri? Barusan belum ada 1 tahun, belum ada 1 tahun. Oh gitu. Dulu kalau rombongan TPID ke Dewan juga pernah gini, ke Dewan Bojonegoro. Oh ya, Dewan. Iya. Ya. Nanti kalau karena sudah punya bank sampah, otomatis kita sama-sama belajar ya, ngangsu kawruh. Apabila nanti ada keunikan atau ada yang belum ada yang ada di sini, bisa kita saling sharing, tukar pengalaman. Intinya Bapak Kepala Desa dan rombongan dari Bojonegoro di Bank Sampah Sapu Jagat ini kita melakukan aksi itu penjemputan sampah. Jadi kita ambil jemput bola Bapak. Dalam artian jemput bola, kita difasilitasi oleh desa roda 3, kita manfaatkan untuk menjemput sampah dari rumah-rumah warga masyarakat. Dalam artian setelah itu sampah itu ditimbang di tempat pas kita ngambil di rumah warga masyarakat. Setelah proses penimbangan, kita angkut, kita hargai sekilo 1.000. Jadi sebagai kompensasi, kalau di sini sebagai kompensasi warga tidak membuang sampah ke selokan ataupun sungai. Dan mungkin teman-teman tangkat sampai menopo mawon. Kalau di sini saya dan teman-teman sampahnya sampah campur. Jadi ada plastik, ada kardus, ada sandal sepatu, bungkus-bungkus jajan. Yang penting sampah kering. Karena kita fokusnya di anorganiknya. Kenapa? Kalau fokuskan anorganik, Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar nomor 2 di dunia tentang sampah plastik. Itulah makanya kita masih fokus kegiatan itu. Sampai sekarang kita tetap melakukan sampah anorganiknya. Setelah kita timbang, kita kasih uang 1.000, kita masukkan dalam buku tabungan. Di tiap-tiap rumah pun ada selebaran, dalam artian ditempel di tembok jumlah sampahnya berapa, tabungannya berapa, itu ada. Jadi nanti di tembok ini Ibu itu dapat 10 kilo, berarti kalau dikalikan 1.000 jadi 10.000. Nah, kalau kegiatan kita Bapak, kegiatan kita itu seminggu pertama itu penjemputan bola jemput sampah, kedua kalinya minggu kedua itu pemilahan. Nanti di gudang belakang ada proses pemilahannya. Dalam artian kenapa kok kita kerjanya hanya minggu, Sabtu atau Minggu? Saya sendiri seorang PNS, jadi yang ada di Kabupaten Ngawi, teman-teman juga ada guru, ada yang usaha kuliner dan tukang dan sebagainya. Jadi semua itu giat sosial. Di teman-teman sini tidak ada namanya digaji. Hanya pas kita jadi narasumber di kabupaten lain, itulah nanti akan kita bagi rata. Tuh. Di sini nanti panjenengan sedaya sama-sama nangsu kawruh. Jadi apa yang ada di sini kita sampaikan ke depannya. Walaupun ada yang lebih baik dari panjenengan, saya juga akan nangsu kawruh wonten dalem panjenengan. Bapak Kepala Desa dan Ibu-ibu sekalian, iki wau ketinggalan pun saya. Monggo kalian disambi. Santai mawon. Ibu monggo Bu disambilin. Tunjuk. Di sana sudah ada berdiri bank sampah rata-rata sama-sama ya. Jadi ada konsepnya, ada buku-bukunya, ada administrasinya, ada proses penjemputan dan kreasi daur ulangnya. Nah, jadi apa toh yang melahirkan latar belakangi dari buku studi banding ke sini? Sehingga kalau di sini sama sebenarnya, proses bank sampahnya sama. Hanya kebetulan mungkin kita punya sekretariat, jadi juga difasilitasi oleh desa. Itu ada piagam-piagam dan foto-foto kegiatan kita di gudang bank sampah sana. Nanti ada proses pemilahannya. Belakang Bapak untuk kita. Untuk itu saya harapkan nanti ke depan kalau memang ada yang bisa dikreasikan, nanti dari sini mungkin ada kerajinan apanya bisa dikreasikan yang ada di Bojonegoro sana.
untuk sebagai edukasi pemilihan sampah, sebagai edukasi bagaimana sampah itu tidak menjadikan malapetaka atau musibah, bagaimana sampah itu bisa mendatangkan nilai ekonomis lebih bagi kita semua. Permasalahan sampah itu tidak hanya menjadi permasalahan pemerintah daerah maupun pemerintah desa, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga masyarakat. Intinya, kalau kita mampu memilah sampah itu dari sumbernya, jadi dari sumber, apa sumber? Dikatakan sumber itu adalah ibu-ibu rumah tangganya. Mohon pangapunten niki pun sah protes kula nggih. Kenapa kita sampaikan bahwa sumber utama adalah ibu-ibu? Jenengan cuci mencuci pasti menghasilkan sampah. Jenengan masak pun menghasilkan sampah. Cuci ada bekas bungkus rinso, sabun dan sebagainya. Ya, terus sampai masak juga menghasilkan sampah anorganiknya. Sampah organiknya juga ada sayuran, nasi, sisa-sisa buah-buahan dan sebagainya. Itu juga akan menghasilkan sampah. Makanya kenapa kita harus proses kembali ke alam. Dalam artian kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Walaupun mak-mak, walaupun ibu-ibu, kita juga harus bisa semangat tunjukkan bahwa kita punya jiwa-jiwa sosial, tunjukkan bahwa kita punya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Jangan sampai kita kalah. Dalam artian, ayo desa kita tunjukkan bahwa kita mampu mengolah sampah ini dengan baik. Bapak Ibu tentunya dulu pernah tahu atau pernah mendengar cerita dari nenek moyang kita, kenapa kita masak harus menggunakan kukusan. Nate Ibu-ibu, ya. Kenapa kok menggunakan kukusan Ibu kalau masak? Ada yang tahu? Bu, Bapak? Kurang tahu. Ini saya jelaskan nih. Kenapa dulu nenek moyang kita, orang tua kita kalau masak menggunakan kukusan? Tujuannya, jadi setiap beras itu mengandung zat-zat bahan kimia yang dari pupuk. Nah, itu ada toksin, racun-racunnya itu. Kalau kita diajarkan nenek moyang kita harus dipakai kukusan. Tujuannya untuk menyerap. Kukusan itu bisa menyerap racun dan toksin. Makanya zaman dahulu kala kula polan jenengan sami kalau sakit perut dikasih sembuhan aja sudah sembuh. Nggih mboten? Nah, sakit pusing atau segala macam itu masih alami. Kalau sekarang banyak penyakit juga itu imbas dari efek apa? Efek zat-zat kimia, partikel kecil yang ada di aliran listrik. Jenengan, saya semuanya yang ada di sini sama-sama masak menggunakan magicom, magic dan sebagainya. Aliran partikel-partikel kecil itulah yang bisa menyebabkan banyaknya penyakit di kita yang tanpa kita sadari. Tapi karena ini proses kemajuan zaman, proses perkembangan teknologi, kita tidak bisa menghindari. Itu kunci dari sebagainya. Untuk lain waktu nanti kita bisa sharing-sharing kegiatan bank sampah, apa yang belum ada nanti bisa ditanyakan. Monggo. Untuk kesempatan ini pembuka dari saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kinten pun niki beritanya gembira napa seneng napa sing gembira seneng. Iki kula paringi bocoran saking Mbak Lurah kalih perangkat panjenengan wau. Jenengan nulis berita gembira napa sedih? Gembira. Mboten sedih riyen no? Nggih, niki kula bocor. Iki jenenge ra bocoran ya langsung ya. Insyaallah kalau jenengan nanti semuanya habis dari sini, giat sosial, penjualan sosial dan struktur organisasi terbentuk lagi, dimasukkan lagi, Mbak Lurah siap mensupport untuk dana operasional jenengan. Tapi aja lali pesenku, nggih. Sumber nek macung nek iki disupport ngono lho. Kok nek iki sing dadi wong liyane ku piye? Mati. Sabar Pak Bapak. Setuju mboten? Disupport mboten? Awas dong ngapusi. Jual main jaluke piro? 10 juta setahun. Niki ditarik kali bener.
ibu-ibu PKK-ne nyuwun dana operasional Pak jenengan aturke. Jenengan nyuwun pinten yuta. Ditantang kali Mbak Lurah niki wau. Ayo, mumpung niki kula sejine kula niki, monggo. Ya, setahun iki jenengan nyuwun dana operasional pinten. Sing penting bang sampai jalan, nek jalan tarik neh. Apa iya, ayo. Siap. Kita Bu. Ora wani ngomong Mbak Lurah wis bejo Mbak Lurah iki padahal disiapi 15 juta. Wis, dokter iki lurahe telepon aku ngamuk ning aku kan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita langsung berkreasi membuat celengan. Monggo personel ibu-ibu, bahan-bahannya disiapkan. Kita mulai berkreasi bagaimana limbah sampah gulungan benar itu bisa menjadi nilai ekonomi. Ya, nanti bisa dipraktekkan di sana. Monggo ibu-ibu sekalian, bahan-bahannya dikumpulkan. Kita berkreasi. Ketoke ibu-ibu guys ngantuk, nang jero bis turu kok kene dombeni kopi cek ngantuk ae iki terus piye. Niki tasih anten sing bujang napa mboten, Bang? Ora. Wonten? Anggota kula niku tasih anten sing bujang. Niki nggih pun sarjana niku. Mbok menawa kowe iso besanan ngono. Tapi kok menaki Pak Lurah lha kok nek besanan kali kula mereka mungkin kula wirawirana kok bang sampahnya tambah maju. Monggo ibu-ibu langsung.